Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Bu Mami. Kali ini kita akan melanjutkan materi tema 3, subtema 1, pembelajaran keempat. Ayo, lebih semangat lagi belajar ya anak-anak. Nah anak-anak, jika kemarin kita sudah mengetahui tokoh penemu dari gelombang arus listrik serta penemu bola basket. Nah, hari ini tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa ya yang harus kita contoh darinya? Mari kita baca teks berikut anak-anak. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, kita kali ini mendapat pengetahuan baru lagi jika lampu pijar itu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Banyak pengalaman, banyak sikap-sikap yang perlu kita contoh dari Thomas Alva Edison ya. Nah, anak-anak, bacaan Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar, ini merupakan teks eksplanasi. Nah, masih ingat teks eksplanasi apa? Iya, pada pelajaran kemarin, teks eksplanasi dijelaskan bahwa teks ini menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Nah, sekarang kita identifikasi informasi pada teks eksplanasi yang kita baca barusan. Kita tulis informasi pada grafik berikut. Di sini ada paragraf 1 yang berisi topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Masih ingat kan bagian-bagian dari teks eksplanasi? Iya, yang pertama terdiri dari pembukaan yang berisi topik masalah, kemudian terdiri dari deret penjelas, dan terakhir terdiri dari kesimpulan. Nah, ini kita isi anak-anak mulai dari paragraf 1 topik masalah, paragraf 2 deret penjelas, paragraf 3 deret penjelas juga, paragraf keempat kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Sekarang kita coba bahas satu persatu. Paragraf 1 topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Nah, yang dibahas adalah penemuan bola lampu pijar yang mengubah dunia. Kemudian paragraf kedua, deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Nah, Thomas Alva Edison adalah seorang penemu yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Paragraf ketiga, deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Setelah menghabiskan waktu selama 2 tahun dan dana yang besar, bola lampu pijar listrik akhirnya ditemukan pada 21 Oktober 1879 yang mampu menyala selama 40 jam. Paragraf keempat, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison?
yaitu sikap yang gigih, haus ilmu, serta pantang menyerah yang dimiliki Thomas Alva Edison telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, anak-anak, itu merupakan informasi yang kita dapat dari teks eksplanasi Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar. Nah, sekarang kita tahu bahwa Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Ketika kita mengalami kegagalan, kita juga harus pantang menyerah, harus terus bekerja keras, berusaha penuh semangat agar apa yang kita inginkan tercapai. Anak-anak, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19.00 sampai 20.00, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Anak-anak, berdasarkan cerita Siti dan adiknya yang mendapatkan hadiah lampu belajar dari ayah, kita mendapatkan sebuah pengetahuan, pelajaran penting. Jika kita mendapatkan hadiah sesuatu atau barang-barang milik kita dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, dibersihkan secara rutin, maka barang-barang tersebut akan lebih awet, tidak cepat rusak, sehingga kita dapat memanfaatkan barang-barang tersebut dalam waktu yang lama. Nah, anak-anak, berdasarkan teks barusan, kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Yaitu hak untuk belajar, mendapat fasilitas belajar yang mendukung, dan mendapat perhatian dari orang tua. Nomor 2. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Sama seperti kakaknya ya, yaitu mendapatkan hak untuk belajar, mendapat fasilitas belajar yang mendukung, dan mendapat perhatian dari orang tua. Yang nomor 3, apakah Siti menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Jawabannya adalah iya, karena lampu belajar yang diberikan ayahnya dijaga dengan baik oleh Siti dengan mematikannya jika tidak digunakan. Ketika kotor, lampu tersebut juga dibersihkan. Selanjutnya nomor 4, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab ya? Jawabannya belum. Kenapa? Karena lampu belajar adik Siti rusak akibat ia sering membiarkannya menyala dan jarang membersihkannya. Selanjutnya yang kelima, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaatnya, orang lain akan selalu menghargai kita, selalu dipercaya oleh orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, seperti tadi ayah lebih menghargai dan lebih percaya dengan Siti karena hadiah atau barang yang diberikannya dijaga dengan baik. Beda dengan adiknya yang membiarkannya menyala terus-menerus tanpa membersihkannya, sehingga barangnya lebih cepat rusak. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita Siti yang bertanggung jawab terhadap haknya, nah, kalian ada tugas halaman 40 dan 41. Nah, halaman 40, kalian ada tabel, kalian lengkapi. Nah, apakah kamu telah menggunakan dengan tanggung jawab? Yang pertama itu ada nama benda. Yang kedua, bagaimana kamu menggunakannya? Kemudian bagaimana kamu merawatnya? Selanjutnya, apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Yang terakhir, apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab? Nah, ini ada contoh sandal ya, nama bendanya. Bagaimana kamu menggunakannya? Digunakan dengan baik.
ya kan? Bagaimana kamu merawatnya? Dibersihkan, dicuci bersih jika sudah kotor. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Iya, karena sudah merawat dengan membersihkannya. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Nah, manfaat dari bertanggung jawab, sandal yang kita punya akan lebih awet, lebih lama rusaknya. Kita dapat memanfaatkannya juga lebih lama. Nah, itu contoh dari tanggung jawab terhadap benda, contohnya sandal. Nah, selanjutnya kalian cari barang-barang yang ada di rumah kamu atau hak-hak kamu. Itu ada contoh selanjutnya sepatu. Kalian cari, kemudian kalian isi bagaimana kamu menggunakannya, merawatnya seperti apa, apakah sudah bertanggung jawab, dan manfaatnya apa. Nah, selanjutnya apa yang dapat kamu simpulkan dari tabel-tabel yang kalian isi? Nah, apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab? Kalian jawab ya anak-anak pada halaman 41. Iya apa tidak? Kemudian, apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Nah, manfaatnya kan seperti tadi ya, sandalnya. Selanjutnya, apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Nah, anak-anak, kalian isi tugas kalian halaman 40 dan 41. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tema 3, subtema 1, pembelajaran keempat. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya. Mohon maaf jika ada penjelasan ibu yang kurang berkenan dan kurang tepat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya, Nana. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.